Materi hari ini adalah tentang pemrosesan data dan juga exploratory data analysis. Ini sangat-sangat populer um, di proses data science gitu ya. Jadi sebelum kita buat model machine learning-nya, kita harus pastikan dulu data yang kita punya itu sesuai gitu ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas ini ya, jadi tentang teman-teman sekalian, tentang perkenalan Python, dan juga tentang machine learning kita sudah bahas. Yang kedua, yaitu minggu ini tentang data pre-processing dan exploratory data analysis gitu ya, atau akrabnya disebut EDA gitu ya, atau EDA, atau EDA bisa juga. Nah, jadi EDA ini adalah proses untuk kita mengeksplor data yang sudah kita punya sebelum kita lakukan pemodelan machine learning lebih lanjut gitu. Hari ini kita akan lanjutkan, tapi kita akan fokus ke data yang kita punya sendiri, gitu ya. Nanti akan saya share. Kita tim mindset sudah ini ya mencari data yang cocok. Kita dapat data cuaca dari kalau nggak salah 2010 sampai 2020 dari BMKG. Hari ini kita akan bahas ini ya tadi ya tentang pemrosesan data, kemudian tentang EDA. Nah, jadi ini singkat aja nanti terus kita nanti akan fokus ke Google Colab, jadi latihan data cuaca dan juga mungkin selanjutnya adalah visualisasi melalui aplikasi web. Nah, oke, teman-teman sekalian, jadi pemrosesan data itu sederhana aja ya. Jadi proses untuk mengubah data yang masih mentah ya menjadi data yang sudah jadi untuk analisis gitu ya. Jadi karena data kan kita macam-macam dapatnya. Misalnya kita dapat dalam bentuk Excel, dalam bentuk CSV, ataupun dalam bentuk teks, ataupun dalam bentuk scanan, kita harus olah dulu tuh, gitu ya. Jadi banyak metode-metodenya untuk mengubah data itu menjadi data yang sudah yang akan kita gunakan untuk analisis gitu ya. Jadi setiap analisis bisa jadi kita memerlukan format data yang lain gitu ya, untuk data yang beda-beda gitu kan. Misalnya untuk machine learning, misalnya kita ada format-format tertentu, misal menjadi data frame, misal menjadi variabel di Python, dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Tapi mungkin bisa juga kalau kita hanya ingin membuat model sederhana, kita bisa membuat regresi linear, kita membuat regresi polinomial, atau mungkin interpolasi. Biasanya teman-teman bisa juga masih kita gunakan Excel juga bisa. Nah, tapi kelemahannya kalau Excel itu kalau sudah datanya terlalu banyak, itu teman-teman akan mulai kesusahan dan juga kemungkinan errornya sangat besar gitu ya. Jadi mungkin kita salah klik atau kita datanya satu kehapus gitu atau gimana salah salah ketik dan lain sebagainya itu bisa juga terjadi gitu ya. Nah, untuk pemrograman memang masih mungkin terjadi gitu ya, tapi kita lebih gampang untuk ngeceknya karena kan kita hanya gunakan beberapa baris program, nanti setiap baris itu kita bisa cek datanya. Jadi kita nggak berkutat dengan angka-angka yang banyak gitu ya kalau kita buka di Excel. Nanti saya tunjukkan kalau kita buka datanya di Excel dan juga ketika kita buka atau olah datanya menggunakan Python gitu ya. Nanti akan kita coba uh, lihat dari situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari Lauten 2022, jadi salah satu sumber yang kami gunakan di sini ada beberapa tahap untuk data pre-processing. Jadi pertama adalah data profiling, kita mengenali dulu datanya, profilnya gimana. Itu biasanya kita coba cek apakah ini data yang kita mau, apakah ini data yang akan kita gunakan, atau kita butuh data yang lain. Kita mulai dari situ. Ini itu termasuk untuk kita mulai membuka datanya di program yang kita inginkan. Jadi ya misalnya kalau kita buka pakai Excel, kita pakai Excel. Kalau kita buka pakai Python, berarti kita harus tulis programnya untuk Python seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita bersihkan datanya karena data itu biasanya mungkin teman-teman yang pengalaman uh, mungkin riset atau mungkin ini ya mengolah data yang sangat banyak gitu kan, itu pasti ada data-data yang salah gitu ya. Misalnya usia tapi kolom usia tapi tulisannya bukan angka tapi huruf gitu ya. Nah itu kan nggak bisa kita olah tuh, misal di Excel ataupun di program manapun kalau formatnya beda kita nggak bisa. Jadi kita harus bersihkan dulu yang masih angka, masih huruf kita jadi angka, atau mungkin ada data yang hilang ya, missing missing data itu juga sangat umum gitu ya. Jadi misal kalau data survei ternyata ada kesalahan atau memang datanya nggak ada, itu biasanya ada data missing kolom-kolom tertentu seperti itu.
Nah, itu juga sering terjadi. Jadi biasanya dilakukan format-format seperti itu, kita bersihkan dulu datanya gitu ya. Nah, terus data reduction itu artinya kalau kita mengurangi data yang kita kita punya gitu ya. Jadi kenapa malah dikurangi? Nah, itu tadi terkait dengan data cleansing tadi ya. Jadi ada data-data yang hilang dan kita nggak bisa pakai, atau mungkin datanya terlalu bias, terlalu kurang bagus untuk digunakan. Nah, kita bisa hapus dan kita bisa gunakan untuk yang lain gitu ya. Karena kalau data itu di luar yang kita analisis gitu ya, misalnya dia outlier atau gimana, itu bisa malah memperburuk proses prediksi kita kalau kita menggunakan mesin learning gitu ya. Jadi ada proses seperti itu juga, nanti saya tunjukkan. Kemudian data transformation itu tadi ya, mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, ini biasanya juga diperlukan. Mungkin kalau di Python kita berubah dari satu format ke format yang lain. Format data kan banyak sekali ya, kita sudah bahas minggu lalu. Beberapa format data nanti kita analisis di situ. Nah, terus data enrichment ini kalau kita perlu tambahkan datanya lagi, kemudian validasi apakah datanya itu sudah benar atau belum. Jadi proses terakhirnya kita validasi semuanya, apakah data yang sudah kita punya itu benar dan juga siap untuk analisis. Jadi kita ada proses seperti itu. Nah, mungkin proses ini nggak selalu kita lakukan semuanya, atau nggak selalu sendiri-sendiri ya. Bisa jadi ini prosesnya ada yang digabung-gabung seperti itu. Jadi tapi intinya kita pengen data mentah kita itu untuk bisa siap kita punya untuk data analisis gitu. Jadi jangan sampai kita ketika kita sudah mulai menganalisis data, ternyata data kita tidak siap untuk kita analisis gitu ya, masih sangat mentah atau masih belum diproses lagi seperti itu. Nah, itu proses yang sangat penting, terutama untuk teman-teman yang ingin belajar machine learning atau ingin menggunakan metode-metode machine learning, ini biasa kita gunakan seperti itu. Nah, oke. Okay. Oke, nanti kita coba bahas pertanyaan nanti ya setelah kita mulai, setelah kita selesai presentasi, nanti kita akan coba bahas. Nanti untuk Mas Firman nanti kita bahas dulu. Oke, untuk selanjutnya kita tentang EDA gitu ya, data eksplorasi data analitis. Jadi ini proses awal untuk memahami karakteristik, pola, dan hubungan variabel dalam dataset gitu ya. Jadi kalau ini proses yang sangat awal. Bedanya apa dengan analisis machine learning? Bedanya adalah kita cuma gunakan metode-metode yang lebih sederhana gitu ya. Kita nggak langsung misalnya pakai neural network atau mungkin pakai metode-metode lain yang lebih rumit gitu ya. Kita nggak akan sampai ke situ dulu. Tapi kita coba pahami dulu datanya gimana, kemudian kita lihat dulu karakteristik dan polanya seperti itu. Jadi nanti bisa caranya gimana mengimpor datanya, kemudian kalau ada missing data, kalau tadi yang saya sampaikan tadi, kalau ada datanya yang hilang gitu kan, terus kemudian kita ekspor karakteristiknya gimana datanya, misalnya kalau data cuaca tadi, gimana sih temperatur suhu di Indonesia gitu ya, gimana suhu rata-rata di Indonesia, bagaimana suhu rata-rata di daerah tertentu, nah itu bisa kita analisis dari situ. Nah ini perform data transformation, terus kemudian memvisualisasikan data, itu juga ada proses-prosesnya seperti itu. Jadi agar kita sebagai orang yang menganalisis datanya, orang yang akan mempelajari datanya, kita itu paham prosesnya seperti itu. Kemudian kalau ada outlier, gimana kita handle-nya, kita apakah kita akan buang atau mungkin kita akan coba format ke metode yang lain gitu ya. Nah, jadi berbagai step atau mungkin cara untuk mengekspor data itu ada di sini gitu ya. Jadi itu pada umumnya kita nanti akan terapkan juga seperti itu. Nah, tujuannya apa EDA itu? Yang pertama mendeteksi kesalahan data gitu ya. Jadi misalnya ini ada data yang hilang, jadi datanya NaN ini, jadi kita nggak bisa analisis. Apakah ada metode tertentu yang kita bisa lakukan gitu ya. Jadi opsinya bisa kita hapus datanya, tapi kalau terlalu banyak data yang kita hapus, nanti kan yang kita analisis semakin sedikit gitu ya. Nah, bisa juga kita ambil rata-rata dari baris yang lain, kemudian kita masukkan di situ juga bisa. Nah, terus kemudian mengecek asumsi analisis, nah itu juga bisa. Jadi kalau teman-teman pengen membuat korelasi atau
pengen membuat regresi atau interpolasi, nah itu nanti teman-teman kan bisa melihat tuh pola-pola datanya itu bagaimana. Jadi itu terkait juga untuk pemilihan model statistik yang sesuai gitu ya. Jadi apakah pakai machine learning, pakai neural network, atau mungkin pakai decision tree, atau mungkin pakai yang sistem atau metode-metode yang sederhana seperti regresi linear gitu ya, atau mungkin interpolasi sederhana gitu ya. Nah itu juga bisa bisa dilihat dari ketika kita menganalisis datanya di fase EDA ini. Nah, itu bisa menentukan hubungan antara variabel juga. Jadi teman-teman sekalian kalau pengen tahu korelasinya seperti ini, variabel A dan variabel B itu gimana korelasinya, itu bisa gunakan EDA itu. Nah, ada beberapa jenis untuk EDA. Jadi bisa kita analisis hanya satu variabel saja, masing-masing satu variabel. Bisa juga kita gunakan metode-metode untuk multivariabel gitu ya, atau lebih dari satu variabel. Jadi itu juga bisa kita lakukan, dan juga kita bisa format dalam bentuk grafik ataupun non grafik gitu ya. Kalau non grafik itu biasanya hanya seperti tabel atau mungkin seperti baris-baris angka aja, jadi nggak perlu terlalu rumit gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kita bisa lihat di situ. Oke, itu grafik. Jadi ada yang satu variabel non grafik, satu variabel dengan grafik, multivariabel non grafik, dan multivariabel dengan grafik. Gitu. Jadi itu cara menganalisisnya dan juga memvisualisasikan. Nanti teman-teman bisa bisa coba cek juga di situ. Jadi kalau non grafik itu banyak sekali gitu ya, karena mungkin teman-teman sudah familiar juga ada istilah tendensi sentral gitu atau mean, median, modus. Itu adalah cara untuk mendapatkan statistik dari data tersebut gitu ya. Jadi rata-ratanya itu gimana, mediannya gimana, modusnya gimana. Nah, dengan cara itu teman-teman sekalian bisa bisa tahu statistik dari data tersebut dan juga bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi seperti itu. Jadi sebaran data bisa variansi, bisa standar deviasi, bisa pakai ANOVA, itu juga termasuk analisis satu variabel non grafik. Jadi teman-teman sekalian bisa pilih misalnya satu variabel, ini contohnya seperti ini, kemudian berapa jumlah datanya, dan juga nanti dijumlah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau Skournosis, ini salah satu untuk melihat kecondongan data, biasanya ini terlalu advance ya, mungkin teman-teman kalau belajar statistik lebih lanjut, mungkin pakai ini juga. Tapi untuk hari ini kita nggak akan bahas untuk yang nomor 5. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan grafik, bisa pakai histogram. Ini saya nggak masukkan contohnya untuk diagram batang daun, tapi ini ada box plot. Jadi box plot itu untuk melihat range datanya gitu ya, minimal, maksimal, dan ini interkuartilnya seperti apa satu box ini. Nah, itu bisa bisa juga digunakan di situ. Nah, jadi banyak metode yang bisa kita gunakan. Nah, terus kalau dengan multivariabel, nah biasanya yang sering digunakan adalah tabel korelasi gitu ya, dan covariance. Kalau ini yang atas ini namanya covariance, nanti akan saya ini ya tambahkan tulisannya ya. Tapi ini pada dasarnya ini covariance, yang ini adalah tabel korelasi. Artinya apa tabel korelasi ini? Bagaimana satu variabel dengan variabel lainnya itu terhubung gitu ya. Nah, makanya ini kan disebut multivariabel, analisis multivariabel, karena kita coba mengkorelasikan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi misalnya X sama Y itu 0,3 gitu ya. Artinya dia berhubungan positif tapi tidak signifikan. Gitu kan. Artinya kalau X naik, Y itu naik, tapi kemungkinan naiknya itu cuma 0,3 gitu. Jadi nggak selalu dia akan naik gitu kan. Nah, kalau 1,0 artinya dia berhubungan sempurna gitu ya, secara linear gitu. Misalnya X dengan X sendiri gitu ya. Jadi otomatis kalau X naik, X juga naik kan. Jadi karena variabelnya sama gitu. Jadi biasanya nggak akan kita pakai ini untuk yang kolom diagonalnya ini, tapi lebih ke kolom yang di luar diagonalnya tadi. Jadi kalau negatif artinya dia korelasi negatif, artinya ketika X naik, Z ini turun. Dan dia nilai korelasinya adalah negatif 0,5. Jadi masih agak signifikan tapi tidak terlalu signifikan sekali gitu ya. Jadi nggak terlalu berhubungan banget gitu kan. Jadi hanya 0,5. Nah, itu biasanya digunakan untuk teman-teman sekalian
untuk tahu hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi untuk memilah-milah variabel yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita mau memprediksi Z gitu ya. Jadi um, X sama Y ini sama-sama bagusnya nih. Tapi kalau untuk kita memprediksi Y misalnya, kalau kita gunakan Z ini udah lumayan bagus nih karena dia korelasinya 0,6. Tapi ketika kita gunakan X kemungkinan kita hasilnya lebih lebih jelek gitu ya. Nah, ini adalah contohnya aja ya tiga variabel ya. Tapi pada pada nyatanya kita akan menjumpai lebih dari tiga variabel. Jadi teman-teman sekalian akan coba memilih dari variabel yang ada di data mentahnya, kemudian coba dianalisis dari situ. Nah, nanti mungkin yang lebih menarik adalah multivariabel grafik dan mungkin teman-teman sekalian akan uh, lebih banyak menjumpai gitu ya di dunia data science dan juga machine learning. Jadi kita bisa ngeplotin matriks korelasi tadi, bisa juga kita scatter plot atau plot sebaran seperti ini. Kemudian kita juga bisa gunakan box plot. Jadi seperti ini kita gunakan box plot. Nah, jadi kita box plot pun bisa bisa lebih dari satu variabel gitu ya, nggak hanya satu variabel aja yang bisa kita gunakan, bisa lebih dari satu. Jadi misalnya strength sama age group misalnya. Oke, jadi di Python kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena mudahnya Python itu kita tersedia banyak library atau mungkin paket program yang sudah tersedia di situ, kita tinggal import saja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk ini ya, nggak bisa lakukan analisisnya kayak gitu. Nah, jadi untuk library Python untuk EDA itu yang paling populer biasanya adalah yang bawaannya Python, itu adalah Matplotlib. Jadi untuk ngupload data kita, jadi secara sederhana kita bisa ngupload data kita, kemudian kita bisa gunakan Pandas. Jadi Python data science analysis gitu ya untuk data frame biasanya. Jadi untuk manipulasi analisis data dalam bentuk data frame itu adalah format data yang seperti baris dan kolom gitu ya. Jadi kalau teman-teman familiar dengan Excel, nah itu mirip-mirip seperti itu. Jadi untuk kita menganalisisnya lebih gampang kalau kita ubah data itu dalam bentuk baris dan kolom. Nggak hanya dalam bentuk variabel seperti yang kita pelajari minggu lalu, kita banyak belajar tentang variabel sederhana gitu ya. Nanti kita akan coba dalam bentuk data frame itu gimana gitu ya. Dan ada juga Seaborn untuk visualisasi dan juga NumPy untuk analisis numerik gitu ya, numerical Python. Ini untuk analisis numerik, kalau teman-teman butuh perhitungan yang lebih rumit, itu bisa pakai NumPy, misalnya butuh akar pangkat, butuh um, apa namanya sin cos dan lain-lain gitu ya. Itu juga bisa gunakan NumPy gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau sederhana aja kita nggak perlu library di Python, kita cukup pakai gunakan bawaannya aja. Tapi kalau lebih rumit nanti kita perlu library. Jadi seperti itu. Oke. Oke, sebelum nanti kita lanjutkan ke sini, tadi ada pertanyaan, mungkin saya share dulu ini. Nanti kalau teman-teman mau coba dulu untuk latihan Google Colab. Oke, jadi tadi Mas Firman ada pertanyaan, apakah ada standar minimum dan maksimum parameter yang kita gunakan dalam machine learning, misalnya dalam AN atau regression model. Jadi kalau um, biasanya kalau untuk neural network ya, itu biasanya kita gunakan data normalisasi dulu. Jadi kita normalisasikan datanya dulu. Jadi agar masing-masing data itu ini ya range-nya sama gitu kan. Misalnya kalau suhu gitu kan cuma misalnya dari 20 sampai 30 derajat Celcius atau mungkin 40 lah ya. Nah, tapi kalau untuk variabel yang lain, misalnya variabel curah hujan, mungkin variabel kelembapan udara, itu kan range-nya akan beda gitu ya. Jadi kita biasanya normalisasi dulu untuk itu. Jadi nggak ada untuk terus kemudian kita lakukan EDA ini untuk melihat outlier. Jadi kalau teman-teman sekalian melihat data yang di luar range yang wajar, itu nanti bisa dimasukkan ke outlier atau bisa dihapus atau mungkin bisa diolah lebih lanjut gitu ya. Jadi tapi kalau standar pastinya minimum sama maksimumnya itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi kita bisa gunakan angka apapun, tapi biasanya sebelum kita
melakukan pemodelan machine learning, kita olah dulu tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi seperti dibersihin dulu ataupun dipastikan nggak ada outlier seperti itu. Itu ya Mas Firman. Mungkin yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jadi untuk memilih variabel yang tepat ya, dari Mas Firman juga sekalian tanya apakah ada cara untuk memilih variabel yang tepat. Misal ada banyak variabel di raw dataset. Dan apakah selected variabelnya yang kita pilih harus berkorelasi tinggi dan atau ada yang berkorelasi rendah juga di dalamnya. Nah, gitu ya. Jadi metode-metode tertentu yang sederhana biasanya kita hanya gunakan yang berkorelasi tinggi gitu ya. Jadi misalnya di atas 0,5 atau minus 0,5 gitu ya. Tapi kalau untuk machine learning, untuk neural network misalnya ya, itu bisa memahami pola-pola data walaupun korelasinya rendah. Nah, tapi tetap kalau ada yang korelasi tinggi, pakai dulu korelasi tinggi. Tapi kalau yang korelasi tinggi sudah dipakai semua, dia nggak mendapatkan hasil yang sesuai, atau mungkin karena mungkin datanya kurang banyak atau gimana, itu bisa ditambahkan juga yang berkorelasi rendah. Jadi triknya seperti itu. Nah, gimana kita menentukan korelasi tinggi atau korelasi rendah? Nah, tadi dengan cara ETA tadi ya, dengan mencari korelasi satu variabel dengan variabel lainnya, biasanya terkenalnya dengan istilah Pearson correlation. Nah, itu untuk melihat seberapa terhubung atau terkorelasi satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, nanti kita akan coba tunjukkan itu. Oke. Oke, seperti itu Mas Firman. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Jadi sambil ini ya kita coba untuk latihan data cuaca. Nah, datanya itu mungkin saya share aja datanya, mungkin teman-teman um, bisa lihat nanti. Jadi datanya saya simpan di akun GitHub saya. Jadi GitHub itu akun yang digunakan untuk menyimpan. Saya share aja yang dari sini. Nah, ini kalau teman-teman pengen download datanya, bisa atau mungkin cuma bisa pengen melihat aja. Bentar, mana chatnya tadi? Nah, tadi kalau teman pengen lihat aja datanya, itu bisa dilihat di situ ya. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman buka, misalnya climate data, nah dia terlalu besar gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung lihat. Atau mungkin bisa kalau teman-teman download dulu terus buka di Excel. Nah, ini udah saya download, terus kalian buka di Excel. Nah, datanya um, bentar, saya coba buka dulu ya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman buka, nanti datanya akan seperti ini ya. Jadi ada climate data, jadi ada suhu rata-rata, ini suhu minimum, suhu maksimum. Nanti kita akan coba olah ya di situ ya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat kalau datanya itu formatnya tabel gitu ya. Nah, dan ini bisa kita analisis melalui Excel atau melalui program spreadsheet yang lain. Tapi ini banyak banget nih datanya nih. Kalau saya scroll, ini kayaknya ratusan ribu baris gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekalian, kenapa nggak buka lewat Excel? Saya coba buka lewat Excel. Oke, sambil kita tunggu. Nah, ini datanya kalau saya buka lewat Excel seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, ini datanya ada 589.000 baris gitu ya. Nah,
Coba tuh gimana kalau kita analisis semuanya. Harusnya bisa ya di-download peserta ya. Coba saya share ulang ya. Apakah link ini ya data data cuaca tadi bisa diakses oleh teman-teman peserta yang saya share di chat itu? Oh bisa ya. Jadi misalnya teman-teman nanti buka GitHub seperti ini dari link GitHub saya tadi kan. Nah nanti teman bisa bisa buka atau nah bisa buka di sini atau bisa di-download langsung juga juga bisa di situ. Ini download, ada opsi untuk download, itu teman-teman bisa juga download dari situ. Atau mungkin kalau teman-teman punya GitHub juga bisa bisa di copy gitu ya. Nah, atau mungkin saya share di sini juga bisa sepertinya. Coba ya saya cek apakah saya bisa share file di sini. Kalau teman-teman yang kesulitan untuk mengakses dengan GitHub, nah yang satunya agak agak besar gitu ya, jadi 35 megabyte. Jadi misal teman-teman mau coba download, silakan. Kalau enggak apa-apa juga karena kita akan olah juga di Python gitu ya. Tapi kalau pengen lihat dulu datanya seperti apa, kita ada tiga file. Yang pertama station, jadi kayak letak letak stasiun cuacanya. Dan yang kedua adalah provinsi. Ini provinsi detail ini tadi ya. Dan juga climate data.cfv itu data utamanya gitu ya, yang data yang mengandung em, semua data cuaca tadi. Nah, oke. Oke, jadi kalau teman-teman eh, buka tadi link Google Colab yang sudah saya share, oke, em, oke. Nanti teman-teman coba copy dulu karena yang saya share itu masternya, artinya dia hanya bisa dilihat tapi nggak bisa diedit. Jadi teman-teman nanti nggak bisa menjalankan. Jadi pastikan dulu save copy in Drive ini ya. Kalau teman-teman sudah save copy in Drive, nanti habis itu open in new tab. Nah ini pastikan diganti dulu namanya. Misalnya kita hapus ini terus kemudian masternya saya juga hapus. Jadi seperti ini teman-teman sudah masuk ke akun Google Drive teman-teman sekalian. Oke. Nah ini nggak usah diganti yang sudah saya ketikkan di situ. Jadi untuk panduan teman-teman juga nanti. Jadi agar kita nggak mulai dari awal, jadi teman-teman bisa fokus ke analisis datanya. Tapi nanti akan saya jelaskan ini untuk baris per barisnya ini maksudnya apa. Jadi teman-teman nanti bisa coba juga untuk pahami artinya apa gitu ya. Jadi juga bisa diulangin lagi nanti juga juga bisa ataupun mau mau ngedit lagi juga boleh. Oke, apakah udah sampai di sini semua? Udah sudah di copy di Drive dan juga sudah dibuka Google Colab-nya. Kalau belum, silakan bisa angkat tangan, nanti bisa kita bantu atau mungkin linknya nggak bisa. Oke, sudah ya. Ini sebenarnya sudah bisa dibuka semua. Oke, terima kasih. Nah, oke, jadi mungkin saya jelaskan dulu ya sebelum kita masuk lebih lanjut ke programnya. Jadi langkah pertama di semua program Python itu adalah mengimpor library gitu ya. Jadi karena kita nggak akan nulis semuanya dari awal, kita lebih suka pakai fungsi-fungsi yang langsung ada di program-program library Python gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir, eh, kita bingung buat lagi dari awal gitu ya. Jadi kita sudah tinggal gunakan aja gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, Pandas yang pertama, Pandas ini digunakan tadi untuk ini ya, analisis data frame. Nah, mungkin saya kasih komentar. Nanti kalau teman-teman pengen catat juga boleh, analisis data dalam data frame. Nah, nanti data frame itu apa? Nanti saya coba tunjukkan. Jadi ini sama ya, yang atas sama yang bawah ini sama aja. Terus yang kedua, matplotlib itu untuk
ini ya plot data standar lah. Jadi nggak khusus untuk aplikasi tertentu karena semua jenis plot kita bisa gunakan Matplotlib. Tapi mungkin kalau lebih lebih spesial lagi nanti kita bisa gunakan Seaborn yang nanti di bawahnya tadi ya. Oke, kalau NumPy ini numerical Python itu biasa untuk analisis numerik. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin analisis numerik yang lebih lanjut, lebih rumit, nanti bisa pakai numerical Python itu. Nah, Seaborn itu untuk visualisasi statistik. Jadi bisa juga kita gunakan Matplotlib, tapi nanti kita akan kalau kita gunakan Matplotlib kita perlu untuk memproses datanya lebih lanjut. Tapi kalau Seaborn sudah ada programnya untuk langsung kita praktekkan gitu ya. Nah kalau ini datetime ini uh, hanya untuk ini ya pengolahan waktu aja, pengolahan data waktu atau tanggal gitu ya. Ya, ini bisa juga kita praktekkan nanti. Nah, selanjutnya sebenarnya ini untuk yang fungsi persiapan ini termasuk ke pemrosesan datanya. Tapi di sini saya tulis semuanya dulu. Jadi teman-teman sekalian nggak usah mulai dari awal nanti karena ini yang paling sering error adalah uh, mengolah datanya ya. Jadi saya tulis di sini dulu, tapi saya jelaskan teman-teman sekalian. Tapi kalau bisa coba di run dulu untuk yang pertama untuk import datanya. Jadi tujuannya apa? Agar Google Colab-nya terkonek dulu ya, terkonek dan juga library-nya termuat dulu atau di load dulu di situ. Nah, biasanya hanya harusnya cuma 1 menit atau mungkin kurang dari itu. Jadi dia sambil memproses datanya di situ. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ini fungsi untuk mengolah data. Jadi ini saya buat sendiri, tapi teman-teman bisa juga nanti buat sendiri kalau datanya beda. Nah, artinya kita hanya menerima folder datanya. Nah, terus kemudian kita buka data yang sudah tadi saya sebutkan tadi. Jadi ada data provinsi, ada data station. Nah, pertama data climate-nya atau data cuacanya. Saya lupa bahasa Indonesia kan, tapi apa ya teman-teman masih uh, bisa ngikutin. Kalau enggak nanti bisa bisa tanya di chat. Tapi ini climate data staging ini artinya kita baru mulai masukkan datanya gitu ya. Nah, jadi ini nama variabelnya. Jadi nggak masalah teman-teman bisa ganti apapun. Tapi untuk yang penting teman-teman bisa ingat ya atau paham gitu maksudnya apa. Kemudian Panda read CSV artinya kita baca data CSV atau comma separated value tadi ya yang sudah saya share di chat. Ini nanti kita langsung ngasahnya dari GitHub saya. Jadi sebenarnya teman-teman eh, nggak usah nggak usah upload datanya ya, kecuali nanti ada error. Tapi sepertinya bisa. Oke, kalau saya ini terus kemudian kolom kolom pengganti karena eh, data aslinya itu nama kolomnya itu susah kita pahami gitu ya. TN itu apa, TX itu apa, TAVG itu apa, itu kan susah. Tapi kalau teman-teman familiar, it's okay, gitu. Nggak usah diganti, nggak apa-apa. Tapi kalau kalau teman-teman pengen lebih yang familiar, ini saya ganti dalam bahasa Indonesia, misalnya suhu minimal, suhu maksimal, suhu rata-rata, kelembapan rata-rata, curah hujan, durasi sinar matahari, kecepatan angin, kecepatan angin rata-rata, arah angin, kemudian stasiun pencatatan dan juga tanggal pencatatan gitu ya. ID stasiun ini ya. Ini kode stasiunnya. Jadi di BMKG setiap lokasi stasiun cuaca itu dia punya ID-nya. Jadi kita nanti coba baca dari situ. Nah, datanya itu untuk yang ID station tadi itu ada di station detail.csv. Nanti kalau teman-teman buka file yang saya share tadi, itu ada di situ. Kemudian untuk list provinsinya juga ada di situ. Nah, terus kemudian kita rubah dulu datanya dalam format Amerika karena Python ini lebih familiar dengan format-format yang ada di Amerika. Um, jadi teman-teman sekalian nanti tinggal ini rubah ke day, month, and year. Sebenarnya bukan Amerika banget ya, karena Amerika biasanya mulainya bulan dulu. Tapi yang penting formatnya ini ya rapi kayak gitu ya. Jadi karena data aslinya mungkin nggak sesuai nanti.
Oke, bagian folder berarti tidak perlu diganti ke folder masing-masing. Kayaknya nggak perlu, karena ini di sini saya hubungkan ke GitHub saya gitu ya. Nah, kecuali teman-teman mau upload folder sendiri, jadi di-upload di sini, nanti masuknya foldernya dimasukkan folder yang ada di sini gitu ya. Jadi misalnya mau di-upload datanya di-upload sendiri, jadi kan ini ada opsi untuk upload data nih. Nah, atau bisa juga diakses dari repository. Jadi misalnya kalau di ini saya masukkan ke GitHub, jadi teman-teman nggak usah upload data karena nanti kelamaan kalau mau. Tapi kalau internetnya merasa cukup cepat, bisa juga coba diupload di situ, terus kemudian diakses di situ juga bisa. Nah, gitu. Diupload datanya cukup simpel, jadi teman-teman tinggal klik ini. Nah, jadi nanti kayak klik itu nanti bisa bisa upload di situ. Oke, dari situ datanya dirubah, kemudian jadi data waktu atau date and time, kemudian em, datanya digabung ya, gabung semua data frame-nya, jadi dari stasiun ID ke provinsi ID tadi. Kemudian nah ini yang saya sampaikan tadi, memfilter bukan cuma suhu ya, data harus saya edit nih, mengambil data ekstrim dari grafik atau outlier. Jadi eh, saya nggak tahu kenapa, tapi data dari BMKG yang saya download tadi di CSV itu banyak data-data yang ternyata kurang logis gitu ya untuk di Indonesia. Jadi ada suhu yang sampai lebih dari 50 derajat atau banyak sekali yang di bawah, ada juga yang di bawah 0 derajat gitu ya. Mungkin mungkin memang ada, saya nggak tahu, tapi sangat-sangat jarang ya sepertinya ya. Jadi boleh kita filter aja, atau mungkin kalau teman-teman pengen masukkan juga boleh. Jadi tinggal diganti angka minimal sama maksimalnya di situ. Nah, terus ada juga sinar mataharinya lebih dari 20 jam gitu ya kan. Kayaknya kok nggak mungkin sehari lebih dari 20 jam ada matahari gitu. Nah, jadi saya hapus yang itu, tapi teman bisa juga ganti kalau pengen filter yang lain gitu ya. Nah, curah hujan juga dari 0 sampai 500 misalnya kayak gitu. Ya, kalau kalau pakai Excel, ya betul ya kayak gitu ya, Mas Aziz. Kalau filenya Excel bisa pakai read read XLSS gitu ya. Nah, oke. Nah, ini saya run, kemudian saya run lagi, pastikan nggak ada error, semoga nggak ada error ya. Oke, ini mungkin agak lama beberapa, tapi harusnya hanya 1 menit ya. Oh, nggak ada deh. Nah, terus kalau teman-teman jalankan kolomnya ini, nah nanti akan muncul ya. Jadi kolomnya apa aja? Ada tanggal pencatatan, ada suhu minimal, ada suhu maksimal, ada suhu rata-rata, ada keluar rata-rata curah hujan, durasi matahari, dan lain sebagainya. Sampai yang tadi kita gabung tadi, ada stasiun ID tadi, ada station name, ada region name, jadi latitude, longitude, provinsi ID, provinsi name gitu, itu semuanya ada di situ. Jadi nanti ada list nama provinsinya juga. Jadi kalau teman-teman tertarik. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita mulai membuat programnya atau mengetik di sini. Nah, yang pertama adalah analisis univariat non grafik, artinya satu variabel tadi, tapi yang kita nggak perlu grafik ya, kita pakai tabel-tabel aja ya. Nah, teman-teman bisa mulai dari mengecek 5 baris pertama. Biasanya kita cukup gunakan head aja. Jadi kan tadi nama nama data frame kita adalah DF cuaca. Nah, kalau teman-teman mau tahu data frame itu kayak gimana, kalau saya play ini atau saya run, nah ini seperti ini data frame itu. Jadi um, data frame itu bentuk data dalam bentuk baris dan kolom gitu ya. Nah, baris itu biasanya meliputi jumlah datanya, datanya berapa, itu dari data ke 0, data ke 1, data ke 2, data ke 3, dan seterusnya. Kemudian kolomnya itu variabelnya, jadi misalnya tanggal pencatatan, suhu minimal, suhu maksimal, dan lain sebagainya, sampai ke nama-nama provinsi gitu ya. Jadi provinsi Aceh misalnya, ini yang 5 baris pertama, dia provinsi Aceh gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang ini ada longitude latitude, ini lokasi stasiunnya, jadi lokasi secara ini ya, um, garis lintang dan bujur itu. Nah, jadi teman-teman kalau pengen tahu koordinatnya di situ. Um, nah, ini satu contoh aja. Biasanya sangat umum ya, kita mulai dulu dari
dari ngecek dulu 5 baris pertama kelihatannya udah betul belum, nama kolomnya juga udah betul, yang seperti yang kita mau. Nah, kalau udah, teman-teman bisa lanjutin. Nah, bisa juga teman-teman cari untuk um, apanya ya, untuk statistiknya ya, statistik deskripsinya. Jadi namanya describe. Jadi kalau teman-teman ketik DF cuaca describe, nah ini nanti dia akan muncul tuh. Nah, ini statistiknya kayak gini. Jadi contohnya datanya berapa jumlahnya yang sudah, tadi kan karena kita sudah bersihkan ya, jadi tinggal 383.000 data. Ini jumlah datanya, ini count. Jadi count setiap kolomnya berapa, rata-ratanya berapa. Jadi rata-rata suhu misalnya 23 derajat Celcius di Indonesia gitu ya. Terus suhu maksimalnya segini, suhu rata-ratanya segini gitu ya. Nah, ini rata-rata dari suhu minimal gitu ya. Kalau ini rata-rata dari suhu maksimal. Jadi untuk cuaca itu biasanya diukur dalam sehari gitu ya. Nah, itu nanti dalam sehari itu dicek suhu minimal hari itu berapa, suhu maksimal hari itu berapa, dan juga suhu rata-rata hari itu. Nah, ini di rata-rata lagi. Jadi dari suhu minimal per hari tadi di rata-rata, suhu maksimal per hari di rata-rata untuk semua lokasi di Indonesia, untuk semua provinsi di Indonesia. Nah, tapi kalau mau lokasi tertentu juga bisa. Nanti bisa teman-teman filter um, berdasarkan ini ya, province name-nya. Nanti bisa juga teman-teman filter di situ. Ini saya coba, kalau kita filter, province name-nya apa ya namanya? Oke, bisa juga. Nanti teman-teman tinggal masukkan aja. Kalau atau enggak kita mungkin lanjutin dulu. Nanti teman-teman silakan nanti bisa bisa coba, uh, bisa difilter berdasarkan provinsi, berdasarkan um, ini ya. Misalnya kita pengen tahu juga nih data tiap provinsi gimana gitu ya. Jadi misalnya ini DF cuaca, kemudian teman-teman pengen tahu jumlah data tiap provinsi. Jadi tinggal masukin ini ya, province name. Kemudian teman-teman masukin value counts. Nah, artinya jumlah um, jumlah datanya berapa tiap provinsi. Nah, nanti ini dia sudah langsung masukkan. Ini kayaknya dari yang paling ini ya tinggi ya. Jadi misalnya Jawa Timur ada 28.000 data, Nusa Tenggara Timur ada 23.000 data dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya kita kita masukkan dalam tabel gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen coba itu tadi bisa coba tadi ya. Ini pakai value counts, ini pakai province name. Jadi berdasarkan provinsi gitu ya. Nah, bisa juga berdasarkan region. Region itu kayaknya kabupaten kalau tidak salah. Nah, ini tiap kabupaten gitu ya. Tapi terlalu banyak ya ternyata ya, ada 142 baris. Jadi ini nggak bisa ditampilkan semua gitu. Jadi kalau teman-teman pengen lihat data tertentu itu juga bisa gitu ya. Nah, tapi ini terlalu terlalu banyak. Jadi kita nggak masukkan, kita masukkan yang provinsi tadi aja ya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, jadi um, mungkin kalau yang tabel ya mungkin seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman lebih suka lihat angka itu bisa dilihat di situ. Tapi juga teman-teman bisa juga lihat di ininya ya, dari grafiknya. Nah, misal teman-teman pengen memplotkan apa ya, histogram ya, misalnya histogram ya. Jadi misalnya kolom kolom yang pengen teman-teman analisis adalah suhu rata-rata. Nah, jadi biasanya dia langsung ngasih tahu nih yang rekomendasi apa nih. Jadi suhu rata-rata, kemudian bisa pakai bahasa Indonesia saja, kolomnya suhu rata-rata, terus teman bisa langsung plot histogramnya pakai apa namanya, pakai seaborn tadi ya. Nah,
Tadi kan kita sudah ini import seaborn itu namanya adalah SNS. Jadi kalau teman-teman pengen lihat tadi, nah ini seaborn as SNS. Nah nanti teman-teman tinggal masukkan aja SNS itu nanti, terus kemudian bisa SNS histogram plot. Nah ini teman-teman udah langsung muncul nih. Tapi kalau teman-teman pengen ini sendiri, ini ya. Jadi SNS histogram plot DF cuaca kolom. Nah, ini dia langsung kelihatan nih histogramnya gitu. Nah, kalau teman pengen ngasih judul, nah nanti kan misalnya pengen di copy ke Microsoft Word atau mungkin pengen untuk jadi laporan atau gimana, itu bisa juga tulis saja distribusi. Nah, ini saya tambah F di depan, jadi ini dia langsung masukin ke sini ya, distribusi call. Nah, distribusi suhu rata-rata, jadinya kayak gitu. Terus ini kan kelihatannya histogramnya terlalu banyak, itu bisa teman-teman juga ganti juga. Misalnya bins-nya teman-teman mau pakai 20 aja, 20 kolom gitu ya. Nah, ini kan jadi 20 kolom. Nah, jadi kelihatan nih suhu rata-rata di Indonesia tuh kebanyakan berapa sih? Nah, sekitar ini ya, berarti ya 25, 26, 27 ya, sekitar 27 lah. Sekitar 27, 28, suhu rata-ratanya tuh paling banyak sekitar di situ. Antara 25 sampai 30 paling banyak. Lebih dari 30 itu sangat-sangat jarang, kurang dari 25 sangat. Ini suhu rata-rata ya, bukan suhu maksimal ya. Kalau suhu maksimal pasti teman-teman lihatnya lebih gede nanti. Kalau saya masukin suhu maksimal, nah lihatnya lebih gede. Jadi suhu maksimalnya itu bisa sampai 33 dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Nah, ini bisa juga untuk uh, beda-beda grafik juga bisa ya. Jadi jangan bisa teman-teman coba sekalian untuk bikin ini ya uh, untuk bikin per kolomnya juga bisa. Jadi kayak gitu. Oke. Terus kalau teman-teman um, pengen variasi atau pengen plotkan tadi ya jumlah provinsi tadi kan ini kan kurang kurang oke nih kayaknya kalau cuma tabel ya. Kalau teman-teman mau bikin um, bikin plotnya itu juga bisa. Jadi masukin dulu nama kolomnya. Tadi kan nama provinsi ya, province name. Nah, terus, nah ini teman-teman bisa juga gunakan uh, SNS tapi namanya countplot. Bedanya apa? Karena kalau countplot itu dia menghitung jumlah data ya. Kalau kalau tadi kan SNS histogram plot, ini dia memplotkan nilai aslinya gitu. Tapi kalau nama provinsi kan namanya nggak ada angkanya tuh, jadi nggak bisa kita plotkan histogram seperti ini, tapi kita plotkan jumlah data masing-masingnya itu juga itu yang bisa gitu ya. Jadi nama data datanya itu DF cuaca, X-nya mungkin Y, kita coba masukin Y biar biar atau X juga boleh. Jadi tergantung teman-teman mau mau dia horizontal atau vertikal. Tapi ternyata kalau ini dia namanya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi kalau kita masukin pakai Y aja, jadi dia nanti jadinya ini ya. Nah ini kan dia horizontal ya. Ininya apa barnya ini batangnya ini jadinya ke sini. Jadi kalau diagram batang jadinya bukan yang kolom tadi. Ya, diagram baris ya. Jadi per barisnya ini kita ada datanya kayak gitu. Nah, jadi tapi kalau teman-teman pengen agar lebih gede lagi, jadi bisa juga pakai PLT figur. Nah, ini enaknya Google Colab dia udah tahu nih yang kita maksud tuh apa gitu. Nah, ini tinggal kita ganti lagi angkanya kalau teman-teman mau. Ini 10 kali 5 ternyata kurang tinggi nih kayaknya. Saya masukkan lagi 6 coba. Kalau 6 dia cukup tinggi nggak? Nah, mungkin datanya saya edit aja jumlah data tiap provinsi. Oke. Nah, silakan mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan?
Mungkin saya copy ya, nanti biar bisa coba di programnya masing-masing kalau ada error. Yang ini yang provinsi. Jadi silakan mungkin teman-teman kalau yang pengen coba itu bisa bisa dicoba dulu. Nah, tapi nanti juga akan saya share ini Google Colab-nya. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misal ketinggalan atau mungkin pengen nyoba-nyoba sendiri yang lain, nanti tetap saya share. Jadi teman-teman nanti ada bahan untuk latihan sendiri ya nanti di rumah kayak gitu. Oke. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Kalau enggak kita lanjut ke multivariat non grafik. Jadi kita coba yang simpel aja ya. Kita coba cari metrik korelasinya. Tadi kan seperti pertanyaannya Mas Firman kalau nggak salah. Jadi untuk melihat korelasi itu ada caranya gitu ya. Jadi nanti untuk menentukan variabel yang akan kita gunakan untuk machine learning. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen coba untuk bikin program machine learning atau mungkin untuk prediksi data selanjutnya itu bisa juga pakai itu. Dan misalnya kok kolomnya, nah saya pakai kolom-kolom ya. Nah, oke. Nah ini kalau teman-teman analisis multivariate non grafik ini bisa pakai ini ya. Um, dan ternyata ini sudah tahu saya mau ngapain. Jadi suhu minima, misalnya yang pengen kita tahu ini ya, ini kolom-kolom ini adalah variabel yang pengen kita tahu hubungannya gitu ya. Nah, pastikan pakai underscore. Tadi kalau teman-teman pakai pakai strip atau pakai tanda hubung itu dia nggak akan masuk gitu ya, nggak akan jadi variabel. Tapi kalau kalau teman-teman masukkan underscore ini jadi variabel. Jadi misalnya kolom-kolom, jadi maksudnya kolom apa aja yang teman-teman pengen lihat hubungannya. Jadi kelembapan rata-rata, curah hujan, sinar matahari, terus kemudian kita bikin metrik korelasinya. Jadi kita coba ya. Perintahnya cuma CORR ini ya. Jadi DF cuaca, kolom-kolom, kemudian CORR atau korelasi ini, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, jadi ini kita lihat dalam bentuk tabel nih. Nah, kalau mau dalam bentuk grafik, jadi kita tinggal lanjutkan aja uh, plotnya pakai heat map dari Seaborn. Nah, namanya heat map. Um, jadi tinggal masukkan ini tadi, DF cuaca kolom-kolom core, kemudian jadinya kayak gini ya. Ya, annotation ini artinya angkanya dimasukkan di plotnya atau enggak gitu ya. Kalau enggak dimasukkan, ini teman-teman bisa masukkan false, tapi kalau pengen dimasukkan, masukkan true. Jadi ketika diplot nanti hasilnya kayak gini. Nah, jadi korelasinya kayak gini ya. Suhu rata-rata ke kelembapan rata-rata ternyata negatif gitu ya. Jadi semakin dia suhunya naik, kelembapan rata-ratanya turun. Begitu juga sebaliknya, kalau kelembapan rata-ratanya naik, suhunya turun gitu. Nah, karena mungkin karena setelah kelembapan rata-rata nanti ada, kalau setelah terlalu lembab itu nanti ada hujan ya, jadi suhunya turun mungkin seperti itu. Misalnya curah hujan ini ternyata dia berbanding terbalik dengan suhu rata-rata, tapi hanya 0,15 gitu ya, jadi mungkin nggak terlalu signifikan. Nah, tapi dengan rata-rata dia berbanding lurus, tapi dia nggak terlalu signifikan juga 0,3. Nah, kayak gini mungkin kalau kita plotkan linear dia nggak akan terlalu berhubungan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kita kita plotkan dia um, dengan metode lain gitu ya, nanti misalnya kita coba prediksi machine learning, mungkin baru kita akan dapatkan hasil yang lebih akurat kayak gitu. Nah, yang kita belum tadi apa ya, scatter plot ya. Misalnya scatter plot itu lebih gampang lagi teman-teman sekalian kalau pakai scatter plot. Nah, karena Python ini programnya atau fungsinya kita tinggal pakai aja ya. Jadi teman-teman nggak perlu um, ulangi dari awal. Nah, ini ada yang pertanyaan. Um, ya, berarti kita masukin semua variabel yang ada di Excel tanpa harus diedit terlebih dahulu. Ya, itu bisa juga. Nah, jadi nggak perlu diedit dulu, bisa diedit sendiri di Google Colab atau mungkin kalau sebenarnya diedit dulu juga boleh di Excel. Jadi terserah itu nanti. Tapi akhirnya di Google Colab nanti di
diolah lagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau sekalian ya udah langsung upload aja data mentahnya. Tadi seperti yang saya share tadi ya. Jadi kalau teman-teman upload ini langsung itu juga bisa. Nanti tinggal dicari gitu ya. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat di sini banyak data kosong nih. Nah, kalau data kosong ini kebanyak ini sebenarnya saya hapus gitu. Tapi kalau teman-teman mau mau keep bisa juga gitu ya. Tapi isi dengan nilai yang lain gitu. Jadi agar eh, nggak bikin error. Tapi kalau sebanyak ini kan teman-teman susah tuh. Nah, itu bisa pakai Excel tadi dengan mengisi missing missing number-nya sorry, dengan Google Colab dengan mengisi um, missing value-nya tadi ya, angka-angka yang hilangnya tadi itu bisa diisi dengan misalnya nilai rata-ratanya gitu ya, atau nilai yang paling banyak muncul gitu. Jadi sebagai hanya pengganti aja itu juga bisa. Tapi bisa juga kita hapus. Tadi saya hapus ya. Makanya teman-teman lihat datanya berkurang. Nah, ini tadi mana ya perintahnya? Hmm. Oh ini ya, karena saya filter ini ya. Jadi difilter berdasarkan angka ini. Jadi teman-teman kalau datanya tidak sesuai angka itu, angka filter yang saya tentukan ini, memfilter ini, nah, dia nggak akan benar gitu ya. Jadi dia nggak akan terbaca gitu. Nah itu tergantung filter kita di situ. Hmm. Excel bisa, CSV bisa, Excel juga bisa gitu ya. CSV menurut saya CSV lebih gampang gitu ya, karena Excel itu kan em, banyak format-formatnya gitu kan biasanya. Tapi kalau pengen data mentahnya seperti data CSV itu biasanya lebih lebih gampang diolah. Tapi Excel juga bisa sebenarnya. Nah, nanti silakan bisa dicoba aja. Jadi pakai read Excel tadi ya, pakai Panda juga bisa, pakai Pandas tadi itu bisa kelihatan datanya juga. Itu ya, Mas Firman. Jadi nggak masalah kalau punya CSV, Excel atau mungkin format data teks pun bisa digunakan gitu. Misalnya tekstual gitu bisa juga digunakan. Hmm. Nah, itu tadi ya, itu untuk melihat korelasi. Oke, kenapa penggunaan variabel selalu berlawan DF gitu ya. Nah, DF tadi adalah variabel data frame kita. Jadi kalau saya misalnya saya ketik di sini ya, tadi namanya kan DF cuaca, nama datanya kan. Nah, misal saya masukkan di sini, nah teman-teman akan tahu nih. Nah, ini data data kita nih yang sudah kita olah. Jadi jadi ketika saya pengen data cuaca misalnya saya pengen kolom tertentu gitu ya. Saya pengen data cuaca untuk hanya suhu rata-rata yang saya pengen lihat gitu. Suhu rata-rata. Kalau saya ini jalankan dia akan muncul nih suhu rata-rata. Gitu. Nah, itu cara cara melihat datanya gitu. Atau suhu um, DF cuaca yang sorry bukan ke nol. Um, jadi kita misal pengen lihat ini tadi itu tadi kalau data data semuanya. Tadi kalau kita pengen lihat 5 pertamanya aja kayak gini head gitu ya. Kalau misal kita pengen 5 terakhir tail. Nah, jadi ekornya itu data ekornya itu kayak gimana gitu. Ini nomor datanya. Nah, jadi teman bisa lihat. Jadi TF cuaca tadi adalah nama data frame kita. Jadi nama data kita. Jadi ketika kita mau panggil satu CSV ini ini satu data ini kita mau ambil semua kita bisa selalu. Oh iya ya, kenapa harus TF? Nggak harus ya. Jadi nama variabel aja. Oke, jadi misal teman-teman pengen bikin namanya cuaca aja gitu ya. Cuaca, data cuaca aja gitu. Misalnya data cuaca sama dengan DF cuaca. Nah, ini kan logikanya kayak gitu. Nah, terus saya coba nih data cuaca. Nah, ternyata sama persis ya, karena emang saya ini ya. Jadi itu hanya nama variabel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ganti nama variabelnya, boleh juga gitu ya. Jadi sama sama aja. Jadi tergantung. Oh, oke, saya mulai dari awal tadi ya. Kenapa DF cuaca? Ini ya namanya ini ya. DF cuaca sama dengan persiapan folder data gitu tadi. Nah, folder datanya tuh di sini. Kemudian kita simpan dalam variabel DF cuaca ini. Tadi dia bentuknya um, data frame gitu ya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Mas Irwan dan Mas Aziz. Nah, kayak gitu.
Oke, ini kalau hapus bisa juga langsung dihapus. Ini bisa juga dihapus, tapi kalau teman masih pengen mengekspor lagi juga juga bisa gitu ya, tinggal start start coding lagi. Nah, oke. Kalau mau bikin scatter plot, gampang juga ya. Jadi kita tinggal pakai SNS, scatter plot. Nah, ini untungnya sekarang ada yang otomatis ya, kita tinggal ketik tab, dia kalau teman-teman ngelihat format kayak gini, teman-teman tinggal ketik klik klik aja tab, nanti teman-teman langsung diketik semua gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen ganti, karena kan ini di di generate otomatis ya, jadi kalau teman pengen ganti juga bisa, misalnya ini pengen teman-teman ganti curah hujan, nah, terus teman-teman run lagi, nah itu jadi kayak gini gitu ya. Jadi ini kelembaban rata-rata curah hujan gitu. Jadi kelembaban rata-rata itu sampai 100%. Nah, ini curah hujannya berapa gitu. Nah, hubungannya ini ya, kadang linear, kadang enggak. Jadi ada yang bisa jadi lembab tapi ternyata enggak hujan, bisa jadi sangat lembab tapi emang hujan gitu ya. Jadi ada korelasinya kayak gitu. Coba kita lihat di sini yang paling tinggi berapa ya? Enggak ada yang terlalu tinggi. Coba suhu rata-rata dan kelembapan gitu ya. Coba kayak suhu rata-rata dan kelembapan udara itu kayak gini ya. Jadi um, berbanding terbalik, tapi nggak selalu linear ya. Ini karena ini cukup luas sekali. Mungkin tergantung daerahnya juga. Jadi ada daerah yang mungkin suhunya naik dikit, dia terlalu panas, lembab gitu ya. Tapi ada juga yang suhu yang enggak gitu ya. Sorry, ini berbanding terbalik ya. Ada yang kebalikannya gitu ya. Jadi ada yang mungkin kalau udah terlalu lembab dia hujan, suhu tinggi, terus lembab, terus mungkin hujan gitu, terus kemudian suhunya bisa turun lagi kayak gitu. Dan gimana mungkin teman-teman yang belajar cuaca bisa lebih paham, tapi karena ini kita hanya belajar datanya, jadi mungkin uh, kita serahkan kalau analisisnya ke teman-teman yang memang belajar itu gitu ya. Oke, sebenarnya kita nggak banyak waktu tersisa. Sebenarnya saya pengen ke stream lead-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang ditanyakan lagi atau pengen ada lagi yang pengen mau dicoba yang belum ada di sini, oke silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, ini saya juga feature selection-nya tadi seperti apa? Oke, nah misalnya feature selection ke em, tergantung data apa yang mau kita prediksi. Misalnya saya pura-puranya memprediksi suhu rata-rata ya sekarang. Nah, kira-kira apa aja nih yang terkait suhu rata-rata? Misalnya kelembapan rata-rata, curah hujan, durasi sinar matahari per jam, terus em, atau mungkin lebih cocok latitude sama longitude-nya, jadi lokasinya ya. Latitude sama longitude. Oh, nggak ada ya latitude. Saya Pak salah ketik mungkin. Namanya apa tadi? Kita coba cek dulu. Namanya Lato, T-nya satu ya, bukan dua. Sorry. Jadi pastikan nggak ada typo yang ada typo biasanya langsung salah. Nah, ini latitude, longitude. Kemudian saya coba plot lagi. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat tuh em, suhu rata-rata. Ini kan kita fokus prediksi suhu rata-rata nih. Nah, ternyata faktor yang mempengaruhi adalah kelembapan rata-rata, curah hujan, durasi sinar matahari, latitude sangat rendah ini, longitude juga sangat rendah gitu. Jadi misal kalau teman-teman nggak mau pakai juga bisa, jadi tinggal pakai tiga data ini yang paling tinggi gitu ya. Nah, terus dicoba tuh, apalah mungkin ada lagi faktor yang lain. Tadi kan kita kolomnya banyak tuh. Mungkin tanggal pencatatan bisa jadi bulan tertentu dia lebih bagus, bulan tertentu enggak gitu ya. Jadi bisa juga kayak gitu. Nah, jadi teman-teman uh, bisa coba sendiri. Kalau mungkin untuk feature selection cari yang angkanya paling positif atau paling negatif gitu ya. Jadi minus 0,39 ini sebenarnya cukup bagus gitu karena
Kalau dari nilainya dia kan negatif ya, tapi dia angkanya gede gitu. Nah, angkanya lebih gede dari yang lain, jadi bisa kita gunakan di situ. Nah, itu feature selection misalnya dari situ ya, dari lihat korelasi antar variabelnya. Ya. Walaupun untuk neural network biasanya yang rendah pun kita tetap bisa gunakan gitu ya, tapi utamanya yang tinggi dulu yang bisa kita coba dulu gitu ya. Tapi nanti bisa juga kita tambahin yang lain. Tapi kalau teman-teman pakai regresi linear, ini jelas nanti hasilnya akan sangat jelek gitu ya. Jadi kalau teman-teman bikin bikin regresi, karena uh, idealnya kalau untuk regresi linear, untuk program yang linear, untuk apa prediksi yang linear, itu angka di sini di korelasinya itu harus mendekati satu atau mendekati minus satu. Nah, kalau satu artinya sangat positif linear, kalau minus satu negatif linear. Nah, tapi kalau kalau untuk metode yang lain seperti machine learning, neural network atau decision tree gitu ya misalnya, itu biasanya nggak perlu terlalu tinggi, itu juga bisa. Jadi bisa bisa dicoba dari situ. Oke, seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk yang uh, prediksi machine learning-nya ya dengan metode supervised learning. Jadi itu salah satunya kayak kayak gitu nanti. Ya, oke, sama-sama. Oke, um, oke, terus teman-teman sekalian, uh, coba saya share ini nanti teman-teman bisa bisa coba sendiri di rumah. Nanti saya share, nanti tim Mindframe juga akan share di email, mungkin untuk teman-teman yang hari ini belum bisa ikut, atau mungkin ada yang ikut tapi nggak sampai penuh, nanti bisa dicoba juga di rumah. Oke, ini saya share linknya, latihan 2. Oh ya, isi form kehadiran. Oke, saya share lagi form kehadirannya. Oke, oke, ini untuk teman-teman sekalian yang ingin mengisi form daftar hadir. Nah, mungkin kita ada waktu sedikit, sekitar 12 menit. Kita coba ini ya bikin mungkin Streamlit yang awalnya aja. Jadi teman-teman nggak usah nanti bisa copy dari punya saya kalau mau atau nggak pengen coba-coba sendiri juga boleh. Jadi silakan buka streamlit.io. Nanti teman-teman bisa antara bisa login, bisa juga teman-teman bisa bikin akun yang baru kalau teman-teman belum. Nah, mungkin saya coba share tadi ya perintahnya di sini. Nah, nah jadi langkah pertama teman-teman tinggal buka aja streamlit.io, terus terus bisa bikin akun di situ kalau belum. Nah, terus paling sederhana copy aja program yang kita buat tadi dari Google Colab gitu, nanti kita masukkan ke Streamlit gitu ya. Nah, itu bisa juga kita praktekkan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman misal teman-teman udah masuk ke Streamlit, bisa create app di sini. Kemudian um, kalau sudah punya programnya bisa dari GitHub, tapi kalau belum kita bisa coba check out templates ini ya. Jadi pastikan pilih yang ini karena teman-teman pasti belum belum bikin aplikasinya di GitHub. Nah, terus check out template. Nah, ini ada beberapa template gitu. Nah, jadi teman-teman bisa, kalau saya lebih suka blank blank app aja ini. Jadi teman-teman kalau mau coba bikin, bikin aja dari nol karena kalau ini nanti teman-teman harus harus ini ya, harus banyak yang harus dihapus gitu ya. Nah, oke, terus misalnya namanya dashboard cuaca. Nah, ini karena udah ada, jadi teman-teman nggak akan bisa pakai ini. Saya sudah pakai sebelumnya. Nah, misalnya saya tambahin RO gitu ya, Rizky Octavian. Nah, ini bisa juga jadi alamat URL teman-teman. Jadi dashboardnya itu misalkan teman-teman share ke um, ke bos teman-teman atau ke siapa yang mungkin tidak akrab dengan program Python tapi pengen coba lihat. Nah, itu bisa pakai ini ya, streamlit.app ini tadi pakai dashboard cuaca.
RO misalnya streamlit.app. Jadi terserah nanti teman-teman mau pakai namanya cuaca aja juga nggak apa-apa, atau mungkin cuaca Indonesia, atau mungkin cuaca um, misalnya pengen per kota juga boleh gitu ya. Misalnya cuaca di ini ya di Jakarta gitu. Nah itu juga bisa. Jadi nanti tinggal filter datanya di Jakarta aja juga boleh. Nah terus uh, saran saya langsung buka aja di Open GitHub Codespace ini. Jadi nanti um, bisa langsung bikin code-nya di situ, atau sebenarnya kita tinggal copy yang kita bikin tadi. Oke, okay. And then ini terus kemudian kita klik deploy ini ya. Deploy ini, nah ini agak lama karena dia persiapin bikin repository GitHub. Teman-teman juga ini sambil nyiapin sistem kodenya di situ. Nah, oke. Okay. Ini apakah ada yang kesulitan atau mungkin ada yang bingung cara bikin akunnya, atau udah bikin akun tapi nggak tahu ininya udah nggak bisa sign in-nya atau gimana? Ini kalau saya ulangi lagi ya sambil nunggu uh, web saya tadi dibikin. Nah ini teman-teman kalau masuk streamlit.io, teman bisa masuk ke sign in, bisa ke sign, kalau udah punya akun sign in, kalau belum sign up gitu ya. Nah, jadi seperti biasa nanti tinggal masukin di situ. Nah, kalau udah dibuat, nah ini tadi yang baru saya buat, ini dashboard cuaca RO ini sudah ada nih di sini. Nah, oke. Okay. Kalau saya balik lagi ke code space yang tadi dibuka, ini masih loading. Ini biasanya agak lama karena tapi lamanya hanya pertama aja karena teman-teman ini dia bikin repository baru di GitHub dan juga dia nambahin beberapa program yang akan kita gunakan di situ. Nah, oke. Silakan kalau ada yang pertanyaan. Ini belum di copy Mas Irwan. Jadi nanti setelah kita muncul programnya, nanti kita bisa copy dari GitHub. Sorry, dari Google Colab. Nah, nanti coba, mungkin saya coba tunjukkan yang punya saya yang lain. Jadi sambil kita nunggu, ya diketik deploy aja, nanti akan muncul. Gitu. Ini punya saya yang satunya yang sudah jadi. Oke, saya ini edit with code space. Nanti kalau teman-teman pengen pengen udah jadi, ini nggak tahu kenapa masih agak lama loadingnya. Oh ya ini udah muncul. Jadi saya mungkin mulai dari sini ya. Oke, jadi ini hanya readme-nya aja. Um, Terus ini Streamlit app. Jadi kalau uh, teman-teman jalan kan, ini udah jalan belum ya? Oh ini jalan sendiri sih. Nah, ini jadi teman-teman tinggal ini sudah masuk di sini ya menu app. Nah ini teman-teman bisa bisa mulai di sini atau mungkin kalau pengen lebih gede masukin di tab yang lain ya. Ini open in browser. Ini dia akan buka di tab sebelahnya di situ. Ini yang lainnya saya tutup ya, mungkin biar nggak membingungkan. Jadi kayak gini. Nah hasilnya kan masih tulisannya my new app gini kan. Kalau ini saya tutup, jadi saya tinggal buka ini. Nah nanti kalau mau ganti aja, misalnya namanya dashboard cuaca gitu ya. Atau mungkin kalau mau ditambahin bisa ditambahin subheader, misalnya nama teman-teman misalnya oleh Rizky Octavian. Nah, ini juga ini bisa diganti dalam bahasa Indonesia, terserah. Ini hanya tulisan aja gitu ya. Misalnya um, dashboard untuk analisis data cuaca. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kita, oh kenapa siaran? Salah. Sorry. Ini sebenarnya kalau kita save aja, dia langsung ke update di sini. Jadi teman-teman tinggal klik always rerun. Nah ini udah jadi.
dashboard cuaca oleh si Octavian. Nah, nanti tinggal tambahin aja yang sudah ada di Google Colab gitu ya. Oke, saya coba dulu. Saya copy. Nah, ini boleh di atas, boleh di bawah, sebenarnya nggak masalah. Nah, oke, problemnya lagi adalah nggak semua program ini ada di sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu no module name atau error kayak gini, teman-teman tinggal install aja di sini gitu ya. Caranya gimana? Caranya tinggal tambahkan aja terminal di sini, new terminal, terus teman-teman install gitu ya. Perintahnya misal yang matplotlibnya nggak ada nih. Jadi pip install matplotlib gitu. Nah, jadi dia akan install di sini. Nah, jadi nggak usah khawatir teman-teman, ini nggak akan masuk ke komputer teman-teman, ke laptop teman-teman, tapi dia akan masuk ke online sistemnya ini ya, di Streamlit GitHub ini dan GitHub. Cara menampilkan Streamlit. Oh, oke. Jadi tadi kan um, readme ini tadi kan kalau udah teman-teman buka itu nanti maksudnya ke readme dulu. Nah, nanti di sebelahnya tuh ada Streamlit app ini .py ini. Oke. Oh, mungkin yang masih tahap ini ya. Coba saya ulangi lah. Saya ulangi lagi streamlit.io, kemudian sign in, kemudian create app, kemudian pilih yang tengah. Nah, blank app. Nah, nanti kalau mau masuk ke code space-nya, tempat ngedit itu ininya dicentang, Mas, dicontreng ini. Nah, dicontreng, kemudian deploy. Nah, tapi kalau tadi nggak dicontreng, nggak apa-apa juga. Jadi bisa dibuka sendiri dari akunnya. Misalnya kalau saya masuk ke akun saya, ini saya tinggal edit with code space. Nah, nanti dia akan muncul di situ. Nah, ketika edit with code space, nanti masuk ke tampilan ini. Jadi tampilan untuk ngeditnya di sini. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman nanti tinggal impor aja. Sorry, maksudnya install aja yang di sini belum ada. Misalnya Seaborn ini belum ada, misalnya. Um, terus, nah ini udah terinstall. Nah, nanti tinggal teman-teman copy aja yang tadi kita sudah buat di Google Colab. Nah, kayak gitu. Copy. Nah, teman-teman masukin di sini. Terus, oke, bentar. Ya, kopinya tiap kernel dari Google Colab, betul. Dan mungkin nggak semua kernel bisa dipakai ya, karena tampilannya mungkin bisa bisa beda. Tapi kalau teman-teman um, coba cek bisa bisa juga di situ. Coba. Oke. Um, coba ya tadi. Ya, um, kalau untuk Streamlit biasanya kita nggak bisa langsung gunakan print gitu ya. Tapi dia ada sendiri yaitu stwrite. Jadi nanti teman-teman mungkin harus harus beberapa harus diedit. Jadi nggak semuanya di copy. Misalnya stwrite df cuaca describe. Jadi untuk tahu ininya. Jadi ini untuk lihat ini tadi ya statistik deskripsinya ya. Oke. Dan terus, nah ini muncul di sini. Ini muncul di sini. Nah ini kenapa ada di sini ya? Ini kalau petik 3 tadi ternyata dia muncul di Streamlit-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau hapus, ini juga bisa. Ya nggak muncul di situ.
ketika teman-teman klik save, dia akan langsung ke update di sini. Nah, jadi kayak gini. Nah, nanti bisa dilanjutkan lagi. Um, Mungkin perintahnya harus diedit sedikit untuk Streamlit. Dia mintanya misalnya kalau untuk tadi kan ini DF cuaca describe kita bisa langsung tampilkan ya di Google Colab gitu ya. Yang mana describe kayak gini kan. Nah, kalau ini kita perlu tulis DF cuaca describe. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin karena waktu kita sudah uh, habis ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Nanti silakan dicoba ya di rumah, tinggal coba di copy dari Google Colab atau mungkin perlu kalau ada error bisa teman-teman edit sesuai dengan Streamlit. Dari Streamlit banyak dokumentasinya di website